Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait pengolah angka, yaitu operasi dasar matematika. Pada pengolah angka ini, untuk menggunakan pengolah angka ini untuk kegiatan perhitungan, selalu diawali dengan tanda atau simbol sama dengan. Nah, sebelum kita membahas terkait operasi dasar matematika, perlu diketahui bahwasannya untuk melakukan proses perhitungan matematika, ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama itu kita bisa langsung menghitung angka dengan angka, yaitu diawali dengan sama dengan, ya, angka dengan angka, angka dengan angka, kemudian angka dengan sel. Berikutnya adalah sel dengan sel, ya. Baik, yang pertama kita bahas dahulu angka dengan angka. Bagaimanakah caranya? Seperti yang sudah disampaikan di awal, untuk menggunakan rumus kita awali dengan menggunakan simbol sama dengan. Kemudian langsung kita inputkan angka berapapun yang akan kita operasikan dengan angka lain, ya. Misalnya angka 25 kita tambah dengan angka 8 misalkan. Dan langkah terakhirnya untuk menampilkan hasilnya langsung kita tekan tombol enter, ya. Ini adalah mengoperasikan angka dengan angka. Nah, bagaimanakah jika angka kita operasikan dengan sel, ya? Misalkan di bagian ini pada sel M6 ini, ya, terdapat angka 25, ya. Oke, saya beri tanda warna biru, ya. Pada M6 ini terdapat angka 25. Kemudian hasil operasinya ini akan kita tempatkan di sel K6, ya. Sama seperti langkah sebelumnya, kita awali dengan sama dengan, ya. Kemudian kita ketikkan angkanya. Misalnya angka 8 akan kita tambahkan dengan sel M6, ya. Langsung kita pilih saja atau bisa kita ketikkan M6, ya. Atau bisa kita pilih, ya. Klik pada sel M6, ya. Kemudian jangan lupa kita tekan tombol enter, ya, untuk menampilkan hasilnya, ya. Kebetulan hasilnya sama dengan yang di atas ini, ya. Nah, kelebihannya sel ini apa? Kelebihannya sel ini adalah relatif. Sel ini isinya ini bisa kita rubah. Pada saat kita rubah isi selnya, maka pada hasil dari operasi itu akan ikut berubah juga, ya, akan terupdate juga. Misalkan angka 25 ini pada sel M5 ini kita ganti dengan angka 20, secara otomatis pada sel hasil akan berubah juga, ya. Kemudian sel dengan sel. Misalkan di sini di sebelahnya ini kita isi 24 dan sebelahnya ini kita isi 10, ya. Kita operasikan sel dengan sel, ya. Sama seperti langkah sebelumnya, kita awali dengan simbol sama dengan. Kemudian kita tentukan atau kita pilih selnya, bisa dengan mengetikkan atau kita langsung bisa memilih secara langsung dengan mengklik pada sel menggunakan mouse ataupun menggunakan anak panah ke kanan, ke kiri, ke atas ataupun ke bawah. Misalnya kita langsung pilih menggunakan mouse saja, kita klik aja pada sel M7 ini, ya. Kemudian akan kita tambahkan, tekan tombol operator plus, ya, tanda plus ini untuk penjumlahan. Kemudian kita tambahkan dengan sel yang berikutnya, yaitu sel N7, ya. Kita pilih pada sel N7, kemudian kita tekan tombol enter, maka hasil langsung ditampilkan. Nah, adapun kelebihan daripada kita menggunakan operasi sel dengan sel, kita dapat dengan mudah melakukan perubahan pada sel yang dioperasikan. Jika misalnya sel yang dioperasikan itu berupa angka, suatu saat kita akan melakukan perubahan, maka secara otomatis pada hasil itu
akan ikut berubah. Nah, ini kelebihannya. Kemudian untuk angka, dengan angka ini kita kesulitan. Kenapa? Karena kita harus mengedit sel yang berisikan operasi, karena operasinya sudah menjadi satu dalam satu sel. Sedangkan yang sel dengan sel ini operasinya itu terpisah, ya. Jadi bisa jadi sel yang dioperasikan itu ada di beberapa tempat, namun hasilnya kita tempatkan dalam satu tempat, ya. Baik, untuk memahami lebih lanjut, di sini ada beberapa contoh operasi dasar matematika, ya. Yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan, ya. Oke, ada bagaimana dengan simbol-simbol yang digunakan pada matematika dan komputer. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Untuk komputer, ya, pada komputer untuk penjumlahan itu sama dengan operasi matematika, sama-sama menggunakan tanda plus, ya. Kemudian untuk pengurangan juga sama-sama menggunakan tanda minus. Nah, untuk perkalian ini berbeda dengan matematika. Kalau di matematika kita menggunakan tanda X atau sebagai tanda simbol kali. Nah, di sini kita gantikan dengan tanda asterisk. Asterisk itu adalah tanda bintang, ya. Kemudian pembagian. Nah, pembagian ini sama dengan matematika. Kalau di matematika itu ada dua simbol, bisa titik dua ataupun per, ya. Kalau di komputer ini kita menggunakan tanda per, ya, atau garis miring, ya. Kemudian untuk pemangkatan kita menggunakan tanda layar. Tanda layar itu adalah lebih besar, tanda lebih besar atau lebih kecil tapi arahnya ke bawah, ya. Nah, seperti ini. Arahnya ke atas, ya. Nah, coba kita lakukan satu persatu. Misalnya kita akan membuat angka ini, misalnya angkanya bilangan 1 ini kita isi 10, dengan bilangan 2 ini kita beri misalnya 50, ya. Karena ini operasi penjumlahan, ya. Di hasil ini perlu kita pahami terlebih dahulu bahwasanya operasi matematika dengan operasi komputer ini ada sedikit perbedaan. Jika pada matematika diawali dengan operasi kemudian hasil, ya. Dalam komputer, ya, itu yang berada di posisi awal itu adalah hasil yang diperoleh dari operasi, ya. Jadi kalau matematika posisi hasil itu di sebelah kanan, nah, angka dioperasikan angka akan menghasilkan hasil, ya. Namun kalau dalam komputer hasil diperoleh dari operasi angka dengan angka. Jadi posisi kalau komputer itu hasil ada di sebelah kiri, operasi ada di sebelah kanan. Kalau matematika itu operasi sebelah kiri, hasil ada di sebelah kanan. Nah, bagaimanakah cara pembuktiannya? Nah, kita lakukan, ya. Nah, di sini hasil diawali karena hasilnya itu akan kita tempatkan untuk penjumlahan kita tempatkan di E4 ini, diawali dengan sama dengan terlebih dahulu, ya. Sama dengan atau hasil diperoleh dari penjumlahan sel B4 ditambah dengan sel D4. Kemudian kita tekan enter. Nah, maksudnya seperti itu. Hasil diperoleh dari operasi bilangan 1 ditambahkan dengan operasi bilangan 2. Untuk berikutnya, pengurangan, ya. Sama, kita awali sama dengan terlebih dahulu. Bilangan 1 kita kurangi kita isikan dulu ya angkanya, ya. Misalnya di sini 50, 25, 2, 10, pembagian misalnya kita buat 40, 5, pangkatan misalkan 10,
2. Oke. Ini pengurangan, berikutnya perkalian, bagian, kemudian yang ini adalah pemangkatan ya. Tidak perlu kita beri simbol ya, pemangkatan itu ya. Kita awali dengan sama dengan ya, bilangan 1 akan kita kurangi, langsung kita berikan tanda minus ya, kita kurangi, kita arahkan pada bilangan yang kedua, kemudian kita tekan enter, maka diperoleh hasil 25 ya. Untuk berikutnya sama, kita lakukan diawali dengan sama dengan, kita pilih bilangan sel bina, kemudian langsung kita berikan tanda asterisk. Kemudian kita tunjuk pada bilangan berikutnya, bilangan 2. Jadi di bilangan 1 atau B6 dikalikan dengan D6 ya. Maka hasilnya adalah 20 ya. Kemudian untuk pembagian kita awali sama dengan bilangan 1 kita bagi dengan bilangan 2 yang berada di posisi D7 ya. Langsung hasilnya diperoleh 8. Nah, kemudian untuk pemangkatan ini sama, bilangan 1 dipangkatkan, tanda pangkat ini tanda layar ini ya, tanda apa ya namanya istilahnya ini ya, tanda layar ini bahasanya ya, kita pangkatkan dengan bilangan 2 ya, dimana bilangan 2 itu isinya 2, maka diperoleh hasil 100. Nah, itu anak-anak sekalian. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, apabila terjadi perubahan pada variabel bilangan 1 atau bilangan 2 atau sel 1, variabel sel 1 ini ada perubahan ya. Misalkan 10 ini kita ganti dengan 17, maka secara otomatis pada hasil itu akan berubah ya. Itulah kelebihan kita mengoperasikan sel dengan sel. Baik, itulah anak-anak sekalian materi kita terkait pengolah angka, yaitu operasi dasar matematika. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.